Oke, kalau gitu saya ulangi saja nggih. Ini kita mulai dari awal dulu. Ada yang gabung satu nih, Bu. Sebentar. Masih proses screen. Ya, alhamdulillah Bu Marheni nggih, gabung. Selamat datang Ibu Marheni. Ini jangan dianggap seperti ujian, Bu Marheni, monggo disimak saja nggih. Jadi tujuannya untuk menambah wawasan supaya nanti pada saat UKOM itu terpapar dengan soal-soal. Semakin banyak terpapar semakin bagus katanya. Kebetulan saya nanti dengan Bu Dewi, saya yang nifas menyusui, kemudian Bu Dewi yang nifas patologi. Sebelum kita mulai, kita melihat tinjauan dulu nih yang kemarin sudah disampaikan oleh Bu Niken bahwa untuk soal vignette ini pada OSJ itu ada 8 tinjauan. Yang pertama yaitu tinjauan pertama tentang area kompetensi bidan. Di sini ada 6 kompetensi bidan yang menjadi landasan dalam membuat soal OSJ. Yang tinjauan kedua itu dari domainnya, apakah kognitif, psikomotor, atau konektif. Tinjauan yang ketiga itu sifat soalnya. Sifat soalnya itu recalling atau reasoning, ya, mengingat atau memang analisis. Yang tinjauan keempat itu berdasarkan siklus kesehatan reproduksi perempuan. Kita ada 7, mulai dari pranikah, prakonsepsi, kehamilan, persalinan dan kelahiran, nifas dan menyusui, bayi baru lahir, bayi anak balita, kespro dan KB. Bentar, next. Kemudian tinjauan yang kelima, ini ada jenis kasus. Jenis kasusnya apakah fisiologis atau normal, penyimpangan, serta kegawat daruratan. Tinjauan yang keenam itu adalah proses asuhan, ya. Oh, ini ya sepertinya ada yang keliru. Tinjauan yang keenam itu proses asuhan, pengkajian, diagnosis masalah, perencanaan implementasi serta evaluasi. Tinjauan yang ketujuh individu, keluarga, masyarakat, dan kedelapan ini belum tercantum ini yang kedelapan. Jadi tinjauan yang kedelapan itu setting pelayanan di rumah atau komunitas, klinik, puskesmas atau PMP atau rumah sakit. Itu adalah tinjauan dari blueprint uji kompetensi profesi bidan. Ada 8, ini kurang 1 berarti ya Bu. Kita mulai dari yang pertama. Monggo ibu-ibu bisa langsung menjawab, langsung aja. Atau bisa dituliskan di chat Zoom. Kita bahas sama-sama saja nih Bu. Ini bukan soal untuk menilai mampu atau tidak mampu, salah benar. Ini untuk membuat ini aja, membuat kita bisa membaca soal gitu ya dengan baik. Soal yang pertama ya Bu ya, kita mulai. Seorang perempuan 23 tahun, umur 23 tahun, P3A0, nifas 4 jam yang lalu. Bersalin di PMP normal dengan ruptur perineum derajat 2 dan dilakukan penjahitan. Saat ini kolostrum lancar. Saat ini kolostrum lancar, bayi menyusu kuat, kontraksi uterus kuat, TFU-nya itu 1 jari di bawah pusat, kandung kemih laba penuh, tapi belum merasakan keinginan untuk miksi. Kelanjutan masalah yang bisa muncul karena kondisi saat ini adalah A. Hemoroid, B. Gagal ginjal, C. HPP, D. Subinvolusi uteri, E. Ruptur uteri. Silahkan Ibu. Silakan, bisa di chat, bisa langsung diungkapkan, boleh Bu. Lebih bagus lagi kalau ini langsung menjawab, kita bisa respon. Lead-nya apa ini Bu? Lead-in-nya? Lead-nya adalah kandung kemih teraba penuh, tapi belum merasa keinginan untuk miksi. Nah, lead-in-nya di situ.
Oke. Mungkin bisa mengakibatkan subinvolusi uterin. Ini yang D nih mungkin ini ya. Bu Marheni D, Bu Vika B. Oke. Sudah ibu-ibu yang lain monggo. Nah, Hanya baru 4 jam postpartum. oke, betul. Baru 4 jam yang lalu gitu nggih, lead-in-nya adalah kandung kemihnya penuh tapi belum merasa keinginan untuk mixi. Maka di sini menyebabkan potensi terjadinya apa? Masalahnya adalah subinvolusi uteri. Tuh, karena apa? Karena mengganggu kontraksi uterus begitu Ibu nggih. Kontraksi uterus. Ya. Oke, kalau gagal ginjal belum sampai gitu. Karena apa? Karena biasanya kalau dilakukan ini ada ruptur perineum derajat 2, ibu merasa ada kecemasan atau ketakutan untuk berkemih, ya Bu ya. Berbeda dengan gagal ginjal. Oke, lanjut Bu nggih. Saya tadi keluhnya sudah menjawab, ini nifas fisiologis. Nah, alhamdulillah sudah ada yang masuk lagi. Ada Bu Maruti, ada Mbak Zahara. Mohon maaf Bu, ini jawabannya saya tulis seperti ini untuk referensinya. Bukunya bisa diambil dari ini Bu. Belum sempat saya menuliskannya ini. Nah, ini punyanya EGC volume 2. Ada volume 1, volume 2 yang ditulis oleh bidan dan dosen kebidanan di Indonesia. Ini tahun sebentar 2017. Nanti bisa referensinya dari manapun boleh. Kita lanjut soal berikutnya, Bu. Silakan dibaca. Seorang perempuan umur 27 tahun P1A0 telah melahirkan 2 jam yang lalu di PMB secara normal. Dengan luka perineum derajat 1, tekanan darah 120 per 80 mm Hg, respirasinya 20 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, nadi 84 kali per menit, mengatakan masih takut bangun dari tempat tidur. TFU 2 jari di bawah pusat, lokea rubra, kolostrum sudah keluar. Diagnosa dari kasus di atas: A. P1A0 5 jam postpartum dengan nifas normal. B. P1A0 5 jam postpartum dengan payudara. D. 5 jam postpartum dengan nifas mastitis. D. P1A0 5 jam postpartum dengan nifas subinvolusio. E. P1A0 5 jam postpartum dengan infeksi nifas. Monggo Ibu, silakan jawab. Postpartum nifas normal ya, Bu ya? Bu Marheni. Yang lain monggo. Ini ada siapa nih? Mbak Zahara ya? Halo, Mbak Zahara. Yang lain monggo. Bisa dicek, bisa dijawab. Mbak Zahara, mana suaranya ya? Oke, Bu Vika A, Bu Sri Budi A. Sudah menjawab? Baik. Jawabannya adalah A. Betul sekali, Bu. Lead-in-nya apa? Lead-in-nya di sini pasien tidak mengatakan ada keluhan apapun. Kemudian mengatakan masih takut bangun dari tempat tidur. Ini juga hal yang fisiologis karena baru saja melahirkan 2 jam yang lalu. Jadi kondisinya fisiologis. Alhamdulillah sudah bisa menjawab nih Bu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Soal yang ketiga, kebablasan nih ketahuan. Seorang perempuan umur 25 tahun P1A0 telah melahirkan 7 hari yang lalu di PMV. Dengan riwayat persalinan normal, terdapat jahitan perineum derajat 1, mengeluh sering merasa haus setelah menyusui bayinya. ASI keluar lancar dan bayi menyusu dengan baik setiap 2 sampai dengan 3 jam sekali. Kebutuhan cairan per hari
per hari pada yang dibutuhkan gitu ya, yang dibutuhkan selama masa nifas dan menyusui. Lead in-nya adalah kebutuhan cairan per hari ya. Pada nifas ini 7 hari postpartum. A 6 gelas, B 8 gelas, C 10 gelas, D 12 gelas, E 14 gelas. Monggo Ibu. Silahkan di chat. Boleh. Lead in-nya tadi kebutuhan cairan per hari yang dibutuhkan selama nifas. Nifasnya sekarang 7 hari. Berapa gelas kira-kira yang dibutuhkan? Sudah? Umar Heni? A. Busri Budi C. Kemudian Umar Heni belum ya? Yang lain? Oke, kita anggap bahwa satu gelas berimbing itu adalah 300 mili ya. Berarti kalau normalnya yang tidak nifas, kebutuhan ibu wanita dewasa itu adalah sekitar 2 liter per hari. Kalau dibuat 300 mili sekitar 2000 dibagi 3 ya Bu ya, 300 dibagi 300 itu sekitar 6 gelas per hari. Tetapi karena ini adalah ibu menyusui gitu ya, ibu nifas yang menyusui 7 hari postpartum, maka kebutuhannya berapa? Maka kebutuhannya adalah pada ibu menyusui selama 6 bulan pertama adalah 4 gelas per hari. Jadi pada ibu menyusui ya, 6 bulan pertama adalah 4 gelas per hari dan 6 bulan kedua adalah 12 gelas sehari. Jadi jawabannya adalah E. Tadi litinnya adalah kebutuhan cairan per hari yang dibutuhkan selama masa nifas hari ke-7. Jawabannya adalah 14 gelas sehari ya pada 6 bulan pertama dan 12 sehari pada 6 bulan berikutnya. Oke Bu Inge, kita lanjut tambahan pengetahuan lagi nge untuk slide selanjutnya, soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 28 tahun P1A0 postpartum 6 jam yang lalu. Anak pertama partus di RB Harapan Bunda. Mengeluh mules pada perutnya, kolostrum belum keluar, TFU 2 jari bawah pusat, lokea rubra, tekanan darah 120/80 mm Hg, respirasinya 80 kali per menit, nadi 80 kali per menit, suhu 30 derajat Celcius. Sesuai keluhan, intervensi apa yang dilakukan? Litinnya adalah mengeluh mules pada perutnya 6 jam yang lalu. A. Konseling personal hygiene. B. Konseling menyusui. C. Konseling tentang perubahan masa nifas. D. Konseling kebutuhan nutrisi. E. Konseling istirahat. Silakan dibaca dulu Ibu. Sampun bisa dicatkan, bisa dicat jawabannya kolom chat atau langsung menjawab.
Mana ya slide-nya? Oke. C. Konseling perubahan masa nifas. Bu Vika C, Bu Sri Budi C, Bu Maruti C. Lenovo ini sinten nggih? Bu sinten? Oke, kita lanjut jawabannya ya. Sinten Bu kalau Lenovo ini? Kayaknya Bu Tiwi, Bu. Bu Pratiwi nggih? Oh, nggih nggih. Kayaknya Bu, soalnya saya nggak di kampus jadi nggak tahu. Oh, nggih enggak apa-apa. Mengenali Bu, soalnya kan tidak ada bingung ini. Oh, Bu Pratiwi puji betul Bu, Bu Pratiwi. Nggih, monggo alhamdulillah kapung ya Bu ya. Jawabannya apa? Jawabannya adalah C. Berarti sudah betul nggih Bu bahwa Ibu sudah bisa membedakan mana lead in-nya. Jadi lead in-nya ini tadi mengeluh mules pada perutnya 6 jam yang lalu. Personal hygiene bukan, menyusui bukan, kebutuhan nutrisi bukan, istirahat bukan. Ke perubahan masa nifas. Jadi ini berbicara tentang perubahan masa nifas. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ibu. Seorang perempuan umur 34 tahun melahirkan anaknya yang pertama 3 hari yang lalu di PMB secara normal. Luka perineum derajat 2 datang ke bidan dengan keluhan nyeri pada bekas luka perineum. Perut terasa mules. Pada pemeriksaan didapatkan payudara, mame tampak ASI keluar sedikit-sedikit, puting susu menonjol, tekanan darah 120/80 mm Hg, nadi 80 kali per menit, suhu 30 derajat Celcius, respirasinya 20 kali per menit. Konseling yang tepat diberikan sesuai keluhan adalah A. Perawatan luka perineum, B. Cara menyusui yang baik, C. Nutrisi ibu menyusui, D. Istirahat ibu menyusui, E. Kebutuhan rasa aman. Oke, silahkan Bu dibaca lead in-nya. Ingat ya Bu ya, lead in-nya itu fokus ke tadi apa? Keluhannya Bu. Mengeluh nyeri pada bekas luka perineum. Kemudian dilihat pertanyaannya. Konseling yang tepat sesuai keluhan adalah silakan bisa dijawab di chat. Oke, sudah masuk ini. Ada Bu Vika A, Bu Sri Budi A, Bu Maruti A, kemudian siap ini Zahara A. Gitu. Jawabannya apa? Betul sekali Bu A, perawatan luka perineum. Nah, alhamdulillah sudah terjawab, mulai membiasakan lead ini nih ya Bu ya. Keluhan dan pertanyaan ini. Jadi kalau soal OSCE itu yang lainnya keterangannya itu dibaca, kemudian lead in-nya difokuskan ke lead in-nya, pertanyaan serta tadi keluhannya apa. Baik, karena semuanya sudah menjawab dengan betul, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ya Bu, mohon maaf nanti literaturnya dari buku EGC tadi nih, belum sempat saya screenshot ini. Pertanyaan selanjutnya Ibu, seorang perempuan umur 28 tahun postpartum 4 jam yang lalu. Anak pertama di RB Harapan Bunda. Mengeluh kolostrum belum keluar, ibu merasa cemas dengan keadaannya. Dari hasil pemeriksaan payudara didapatkan puting susu menonjol. Kolostrum belum keluar. Penata laksanaan yang diberikan untuk mengatasi keluhan ya Bu ya. Salah ketik saya. Untuk mengatasi keluhan. A. Lakukan perawatan payudara. B. Berikan kompres hangat pada daerah payudara. C. Berikan konseling bahwa ibu tidak boleh cemas.
D. Rujuk untuk penanganan lebih lanjut. E. Susukan bayi sesering mungkin. Silakan dibaca, Ibu. Pelan-pelan aja nih. Sudah, coba lihat, saya lihat dulu. Oke. Bu Fika E, Bu Haida, Mbak Haida Zahara E, Bu Sri Budi E, Bu Marheni E. Apa alasannya, Bu? Kok menjawab E? Pertanyaan yang mudah nih, Bu. Apa alasannya nih, Bu, kok menjawab E? Halo, Ibu. Karena jawabannya ini berbeda. Jadi dikunci jawabannya itu adalah A, lakukan perawatan payudara. Karena apa? Karena di sini Halo. ya, puting susunya menonjol, tetapi kolostrum belum keluar. Kolostrumnya belum keluar. Ibu merasa cemas karena yang terjadi adalah secara fisiologis ini merupakan hal yang memang dialami oleh semua ibu hamil. Biasanya pada 3 hari pertama itu adalah ASI kolostrum, ya kan? Pada saat setelah melahirkan itu dilakukan IMD, inisiasi menyusui dini. Nah, di sini akan ditentukan keberhasilan ya Bu, keberhasilan menyusui itu di MD-nya. Apabila di dalam 1 jam pertama itu belum berhasil, maka dilanjutkan di jam berikutnya. Nah, di 4 jam ini Ibu belum mengeluh, belum keluar kolostrumnya. Maka bolehkah kita melakukan perawatan payudara? Boleh nggak Ibu? Halo Ibu, boleh kita diskusi ya? Boleh kita diskusi ya? Bolehkah kira-kira di awal-awal melakukan perawatan payudara? Boleh ya, Bu ya. Yang lain? Yang lainnya boleh berpendapat Ibu. Saya tadi ini sambil di perjalanan, boleh. mohon maaf. Sambil habis anak saya di Malang. Ini dari clue-nya mohon izin Bu Rini ya. Silakan Ibu. Dari keluhannya itu kolostrum belum keluar, Ibu merasa cemas dengan keadaannya. Hasil pemeriksaan payudara didapatkan putusannya menonjol, berarti kan aman. Ya. Penata laksanaan yang saudara berikan, penata laksanaan yang ditanyakan kan penata laksanaan yang saudara berikan untuk mengatur keluhan tersebut, saya milih A, melakukan perawatan payudara. Kenapa? Karena dengan merangsang atau kita merangsang untuk pengeluaran kolostrum, salah satunya adalah dengan perawatan payudara tersebut. Menurut pendapat saya begitu. Terima kasih Bu Rini. Terima kasih Bu. Monggo yang lain yang tidak menjawab A, kenapa kok berbeda gitu? Boleh Bu berbeda. Reasonnya apa ini Bu? Bebas Bu, tidak harus secara ilmiah. Boleh berpendapat. Nanti kalau secara ilmiah harus buka-buka buku lama. Saya ingatnya ini gitu, boleh? Monggo. Halo? Tidak adakah lagi? Saya Bu coba ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Fika. Kan sesering mungkin karena dengan menyusui bayinya nanti ibunya akan lebih beruntung mendapatkan oksitosin sehingga pengeluaran ASI-nya akan lebih mudah karena yang mengeluarkan ASI hormon oksitosin. Oke, terima kasih Bu Fika. Jempol. Terima kasih Ibu-ibu jawabannya. Kita bedah sedikit ya Bu ya. Ini jawaban A dan E gitu ya.
ibunya 4 jam yang lalu. Lead-in-nya kolostrumnya belum keluar, ibu merasa cemas dengan keadaannya. Pemeriksaan secara anatomi tidak didapatkan adanya kelainan, puting susunya menonjol. Nah, susukan bayi sesering mungkin. Coba kita telaah jawaban ini. Susukan bayi sesering mungkin. Nah, bayi ini kan tadi waktu 4 jam itu belum bisa diberikan maksimal sesering mungkin. Kenapa? Harusnya menyusui sesering mungkin itu 2 jam sekali. 4 jam pertama ibu masih fokus dengan dirinya, masih ada rasa sakit, belum pulih secara sempurna. Kemudian kolostrum kita ketahui sendiri ini memang keluarnya itu paling banyak 300 mili. Satu hari itu 300 mili. Jadi andaikan satu gelas aqua itu 300 mili itu. Satu hari itu maksimal paling banyak. Nah, biasanya memang tidak terlalu banyak. Sehingga kalau memang belum keluar itu karena memang hal yang fisiologis. Karena sedikit jumlah yang keluar. Nah, yang dilakukan adalah tadi melakukan stimulasi untuk membuat ASI ini keluar. Salah satunya memang menyusukan bayi sesering mungkin. Betul jawabannya. Yang kedua, ini yang pilihan jawaban yang benar itu adalah lakukan perawatan payudara. Kenapa? Karena dengan perawatan payudara maka di sini yang distimulus tidak hanya pengeluaran ASI saja, tetapi juga pada anatomi secara payudara. Di situ ada sinus, kemudian sinus lactiferus, kemudian ada ductus yang akan membantu mempercepat pengeluaran ASI tadi. Jadi dengan cara dilakukan perawatan payudara seperti itu, Ibu. Jadi sesering mungkin. Kenapa kita ingin melihat bahwa payudaranya ini sudah benar secara eksternal itu menonjol, tetapi internal itu kita bantu untuk melancarkan sinus atau ductus tadi itu yang belum terstimulasi dengan baik seperti itu. Jadi jawabannya adalah A. Kalau sudah terstimulasi dengan baik, maka otomatis di sini itu baru akan kita lakukan kita rangsang bayi untuk menyusu sesering mungkin. Itu bagaimana? Apakah ada perbedaan pendapat? Sudah nggih? Oke, kalau itu kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ibu. Bentar. Nah, pertanyaan berikutnya, seorang perempuan 22 tahun, umur 22 tahun, postpartum 7 hari yang lalu, anak pertama di PMB, mengeluh capek, kurang tidur karena menyusui bayinya, ASI keluar lancar, payudara tegang, dalam artian ini maksudnya itu normal gitu ya, menyusui yang terasa keras gitu, bukan yang visual nggih. Puting susu menonjol, dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya kelainan pada payudara itu. Penata laksanaan yang diberikan untuk mengatasi keluhan: A. Konseling cara menyusui yang benar. B. Konseling perubahan masa nifas. C. Konseling istirahat. D. Konseling D. Konseling ketutupan ini Bu di saya. Konseling penanganan cemas. E. Susukan bayi sesering mungkin. Silahkan dibaca Ibu. Penata laksanaan yang diberikan untuk mengatasi keluhan lead-in-nya. Keluhannya tadi adalah capek, kurang tidur karena menyusui bayinya. Bu Maruti C, Bu Sri Budi C, Bu Marheni C, Bu Vika C. Alhamdulillah sudah jelas nih Bu penata laksanaan untuk mengatasi keluhan lead-in-nya. Keluhannya adalah capek, kurang tidur karena menyusui bayinya, maka dilakukan konseling istirahat. Bukan cemas, bukan cara menyusui, bukan perubahan masa nifas,
dan konseling bayi sering mungkin. Baik, tidak ada perbedaan, kita lanjutkan Ibu. Lanjut. Seorang perempuan umur 25 tahun P1A0 melahirkan 7 hari yang lalu di PMB, riwayat persalinan normal. Terdapat bekas luka jahitan perineum. Mengatakan kurang tidur karena menyusui. ASI keluar lancar dan bayi menyusu dengan baik. Prioritas tujuan kunjungan pada masa nifas hari ke-7. A. Memastikan ibu menyusui dengan baik. B. Mencegah perdarahan. C. Memastikan involusi terus berjalan dengan baik. D. Konseling KB dini. E. Memastikan pemberian ASI eksklusif. Silakan Ibu. Lead-in-nya. Prioritas tujuan kunjungan pada masa nifas hari ke-7. Hari ke-7 ya Bu ya. Oke, di sini sudah masuk? Belum? Belum. Jawabannya monggo dibaca Ibu. Lead-in-nya adalah prioritas tujuan kunjungan hari nifas hari ke-7. Bu Sri Budi C. Bu Marheni nggih ini. Bu Marheni C. Bu Vika C. Yang lain? Oke, Bu Maruti C. Oke. Ternyata sudah mahir nggih Ibu-ibu semuanya, tidak bisa dikecoh. Baik, jawabannya C Ibu-ibu, memastikan involusi terus berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pada nifas hari ke 2 mulai dari 2 jam, kemudian 2 jam 6 jam itu ya Bu ya, termasuk hari ke-7, hari ke-14 dan hari ke-40. Ini sudah mahir semua, alhamdulillah, semoga nanti UKOM-nya lulus nggih 100%. Amin. Kita lanjut, sepertinya ini terakhir Bu. Ya. Maaf Bu, ini keliru nih. Saya revisi nanti ya, soalnya yang ini. Saya bacakan nih. Pertanyaannya yang salah ini. Seorang perempuan umur 25 tahun P1A0 telah melahirkan 40 hari yang lalu di PMP, riwayat persalinan normal, luka jahitan perineum sudah kering, tidak mempunyai keluhan. Prioritas tujuan kunjungan pada masa nifas hari ke-40, bukan ke-7 nih Bu, hari ke-40. Saya salah ketik ini. A. Memastikan ibu menyusui dengan baik. B. Mencegah perdarahan. C. Memastikan involusi uterus berjalan dengan baik. D. Konseling KB dini. E. Memastikan pemberian ASI eksklusif. Silakan Ibu baca. Lead-in-nya ini ya, nifas pada hari ke-40. Prioritas tujuan kunjungan pada hari ke-40 nih. Bu Vika D, Bu Maruti D, Bu Sri Budi D, Bu Marheni D. Yang lain? Sudah? Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, ternyata semua jawabannya Ibu-ibu sudah benar D. Tujuan prioritasnya pada hari ke-40 adalah melakukan konseling KB dini. Itu Ibu. Nah, saya cek dulu soalnya. Oke, sudah. Dari soal tadi yang sudah 40 Ibu ya. 40 tadi itu apakah ada yang kira-kira yang susah atau susah dipahami atau yang ada masukan seperti itu Bu? Tadi pilihannya kurang ini, kurang ini. Bagaimana Ibu-ibu?
Sudah Bu, isi Bu, mohon izin. Yang penting kita ingat keluhannya apa, yang ditanyakan apa. Apakah asuhan atau penata laksanakan atau diagnosa yang harus kita baca adalah yang ditanyakan atau pertanyaannya kita sambungkan dengan keluhan pasiennya. Kalau hasilnya Betul. normal semua, kita utamakan ke keluhan pasiennya, gitu Bu. Nggih. Oke, terima kasih Bu Rumaheni. Itu memang kesimpulannya. Bu Maruti, Mantap Bu. Ibu. Jadi OSCE itu boleh ceritanya panjang nih. Biasanya kan banyak di apa ya? Ditambahin ya Bu Vika ya. Ada ini kondisi ini dan bla 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 tanda-tanda ini dan sebagainya. Tapi ingat, lead in-nya, kuncinya itu di lead in-nya ya. Baca dulu pertanyaannya Ibu-ibu. Ya. Baca dulu pertanyaannya, baru kemudian soalnya. Ya. Kenapa? Karena nanti kan pakai jam. Kita pakai jam sekitar 3 jaman. Berarti ini saya buat tadi sama dengan Bu Niken kemarin itu 1 soal 1 menit Bu. Ya, jadi baca dulu pertanyaannya, lead in-nya itu, baru kemudian membaca soalnya. Baru kemudian karena kalau membaca soalnya, baca pertanyaan terus baca soalnya lagi untuk melihat kebenarannya gitu. Jadi lead in-nya itu kuncinya di situ. Baca dulu pertanyaannya, kemudian dibaca soalnya, baru kemudian kunci jawaban. Nah, kunci jawaban ini Bu biasanya ada yang homogen, ada yang heterogen. Jadi A, B, C pilihan itu ada yang homogen. Tadi yang saya kasihkan di soal yang kita tadi berbeda, ada susukan sesering mungkin, ada perawatan payudara. Nah, itu adalah yang homogen alias yang mirip-mirip. Ada yang heterogen, yang memang berbeda seperti konseling, nifas, menyusui, tadi itu istirahat, nutrisi dan sebagainya itu karena berbicara di masa kebutuhannya. Maka di situ dilihat itu yang homogen berarti cari yang paling sesuai dengan lead in-nya Bu, sesuai yang diminta lead in-nya pertanyaannya. Bukan yang paling benar karena belum tentu sesuai dengan yang diberikan clue-nya, lead in-nya. Begitu nggih Ibu-ibu? Nah, bismillah, semoga bisa mengerjakan soal hukum nanti dengan baik. Jangan lupa ini Ibu sering-sering belajar fokus karena soal hukum itu kan banyak. Biasanya kalau sudah membaca soal kesekian itu agak mulai fokusnya berkurang. Jadi untuk mempermudah kita itu langsung lead in tadi, baru soal jawaban lead in, soal jam. Yang susah itu langsung lewati dulu aja Bu. Yang susah lewati dulu aja. Nanti kalau ada waktu itu diulang lagi kembali yang susah. Jadi jangan berfokus pada satu soal yang memang kita itu perlu mengingat lama, begitu. Lewati dulu aja yang mudah dikerjakan dulu, lewati. Nanti kita ulang lagi. Memang tidak ada pengurangan skor, tetapi di sini yang dibutuhkan adalah tadi soal terjawab dengan baik, semuanya terpenuhi. Dan kemudian penilaian UKOM ini tidak hanya berdasarkan dari pengisian soal, tapi juga dari nilai LTA serta IPK Ibu. Begitu nggih. Jadi insya Allah ini lulus semua. Itu Ibu. Bismillah. Saya akhiri. Jika tidak ada pertanyaan, ada lagi mungkin yang perlu kita diskusikan? Oke, kalau tidak ada ini langsung dilanjut Bu Dewi nggih. Ibu. Ya, saya hubungi Bu Dewi dulu. Ibu jangan keluar nggih. Tunggu Bu Dewi ini masuk dulu nggih. Sebentar. Saya hubungi Bu Dewi dulu sambil menunggu Bu Dewi.
Ibu-ibu sambil menunggu Bu Dewi ini nggih, biar tidak ini apa namanya kosong. Itu kira-kira bagaimana Bu persiapannya untuk UKOM nih? Bu Vika suaranya belum dibuka, belum di-mute. Ya, kalau tentang klinis kasus yang biasa kita jalani, insya Allah bisa Bu. Mungkin yang kurang kita jelajahi di manajemen. Kalau kita ngitung bor dan sebagainya itu yang manajemen itu yang kita kurang. Kalau yang klinis kasus, insya Allah kita sudah ya, sering Bu, ya? ketemu, sering kita jalani, kayaknya sudah bisa kita pahami. Asuhan-asuhan itu yang kita berikan, insya Allah bisa. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Yang di manajemen. Manajemen belum ya, Bu ya? Kemarin sudah Bu Ana diajari Oh ya. dikasih soal Bu Ana ini. Tapi ya penalaran juga insya Allah bisa. Insya Allah bisa kok, Bu. Sering ketemu dengan soal-soal uji itu lama-lama bisa. Nah, Nanti ada lagi nggak Bu Rini, yang manajemen Bu Rini? kenapa Bu Vika? Yang manajemen ada lagi nggak? Yang manajemen ada lagi. Ini sesuai dengan jadwal itu tidak ada, Bu. Masing-masing satu. Tapi coba nanti saya. Loh, tadi di grup itu di-share Bu Erika, Bu. Yang itu loh, Bu. Apa? Bimbingan gratis UKOM itu loh, Bu. Yang untuk hari Kamis. Nah, siapa tahu di situ ada, Bu. Tapi nanti saya sampaikan ya. Kalau misalkan manajemen perlu ditambahkan, kurang gitu ya, Bu. Berapa 100 soal, Bu? Ini matur nuwun. Yeah. Nggak ada lagi. Assalamualaikum, Bu Rini. Halo, oh alah pakai nama Kim. Oke ya Bu Iya, Dewi. saya pakai punyanya Mbak Kim. Bu Dewi, ini hostnya saya jadikan Bu Dewi ya. Saya keluar ya. Iya. Oke. Oke, sebentar ya. Terima kasih Bu Dewi. Sudah saya jadikan host? Belum ya? Belum proses. Sudah Bu Dewi? Terima kasih Bu Rini. Kami, saya keluar ya. Mohon izin Ibu-ibu, terima kasih. Terima kasih Bu.